Shalom and good morning. Be thankful to our Lord for His mercy and blessings for us. So now, let's come to praise and glorify Him. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. In English, Hebrew 13 verse 8. Jesus Christ is the same, yesterday and today and forever. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Let's pray. Thank you, God. Thanks for your blessing today. Now we want to hear the words of God. Please bless us and guide us so we can understand your word and your work in our life. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah seorang ibu dari Kanaan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk memiliki semangat dan kegigihan. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang kesungguhan hati seorang ibu. Ia adalah seorang ibu dari Kanaan yang lahir di negeri Siro Fenisia. Perempuan itu seorang ibu Yunani. Artinya, ia berbicara bahasa Yunani. Anak perempuan si ibu itu menderita sakit. Bagi masyarakat ketika itu,
si ibu dianggap sebagai orang kafir. Karena itu, ia dihindari oleh masyarakat di sekitarnya. Tetapi ia tidak peduli dengan perlakuan seperti itu. Perempuan itu datang ke rumah tempat Yesus bermalam, dan dari jauh ia sudah berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus mendengar suara yang berseru-seru itu, tetapi tidak dijawabnya. Lalu datanglah murid-murid itu kepadanya serta berkata, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tolonglah dia supaya kita jangan diganggu lagi." Murid-murid itu mau menolong perempuan tersebut supaya mereka jangan diganggu lagi. Seperti sering orang memberikan sedekah kepada seorang pengemis supaya orang itu lekas pergi. Tetapi Yesus tidak berbuat demikian. Perempuan itu datang mendekat. Ia telah naik tangga untuk menemui Yesus. Lalu ia sujud di kaki Yesus dan menyembah dia. Perempuan itu tidak lagi berseru-seru. Sekarang ia menunduk lalu katanya dengan penuh hikmat, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu timbullah belas kasihan dalam hati Yesus. Seperti biasanya kalau dilihatnya sengsara manusia, namun ia berkata kepada perempuan itu, "Tiada patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aku datang untuk bangsa Israel. Segala tenagaku dan pertolonganku harus aku pergunakan untuk bangsa itu. Karena itu, aku tidak boleh pergi kepada orang kafir." Orang Yahudi sering mencela orang kafir dan menyebutnya anjing. Dengan sengaja Yesus memakai perkataan itu untuk menguji perempuan tersebut. Lalu kata perempuan itu dengan rendah hati, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi ia tidak marah. Walaupun Yesus menyamakannya dengan anjing, tetapi diakuinya bahwa ia tidak layak mendapat pertolongan dari Yesus. Memang Israellah bangsa yang terpilih, dan aku ini hanya perempuan kafir saja. Tetapi ya Tuhan, berikanlah aku remah-remah berkat-Mu yang banyak itu. Rendah hati perempuan itu sungguh mengharukan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, mengertilah ia bahwa Bapaknya lah yang menyuruh perempuan itu datang kepadanya. Jadi tentu ia boleh menolongnya. Betul, ia seorang kafir, tetapi kepercayaannya sangat besar dan sungguh rendah hatinya. "Hai ibu," katanya, "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Maka sembuhlah anaknya itu seketika itu juga. Dari jauh perempuan itu mungkin kelihatan kasar, keras suaranya. Murid-murid merasa terganggu karenanya. Tetapi setelah ia dekat kepada Yesus dan dicobainya, nyatalah ia sangat rendah hati dan pekertinya halus. Lagi pula, ia sangat percaya kepada Yesus dan kasih benar kepada anaknya. Pendapat kita tentang seorang manusia sering salah. Murid-murid harus mengerti hal itu. Yesus tidak sembarangan saja menyembuhkan orang. Tetapi itu baru dilakukannya kalau orang itu percaya dan rendah hatinya. Dan orang kafir pun dapat ditolongnya.
Mungkin kita sedang berada dalam situasi tak mengenakan. Mungkin kita sedang berada merasa ditolak, gagal, putus asa. Atau kita menghadapi masalah yang sulit. Akankah kita patah semangat? Ataukah akankah tetap kita memiliki semangat, kegigihan untuk berusaha dan iman seperti ibu dari Kanaan itu? Yang jelas, karena memiliki semangat dan kegigihan, maka ibu dari Kanaan itu akhirnya bisa mewujudkan harapannya. Apakah kalian memiliki semangat dan kegigihan untuk belajar? Tuhan karuniakan kepada kami semangat dan kegigihan dalam belajar, agar kami bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami belajar dari seorang ibu dari Kanaan. Tuhan tolonglah setiap kami agar kami mau terus semangat dan memiliki kegigihan, memiliki harapan di hadapan Tuhan, memiliki harapan di dalam Tuhan. Khususnya Tuhan, di dalam kehidupan kami, biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Tuhan tolong kami di dalam setiap proses pembelajaran kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami Tuhan boleh melakukan apa yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.